Belanda ini punya lini pertahanan, tahun ini punya lini pertahanan yang salah satu yang terbaik. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Dan setelah laga antara Qatar melawan Ekuador, hari ini di grup A ada pertandingan kedua antara Belanda melawan Senegal. Nah, menarik kalau kita membahas Belanda. Kenapa? Karena ini tim yang kuat, tradisional, dia cukup tangguh. Dan tahun ini Belanda datang ke Qatar dengan satu persoalan yang cukup sulit dinalar sebenarnya. Persoalan apa? Yaitu persoalan penjaga gawang atau kiper. Nah, misteri kiper Belanda ini adalah sebuah kejadian yang sangat jarang dialami oleh tim Oranye. Karena apa? Karena mereka secara tradisi selalu punya kiper-kiper hebat. Sejak zaman Jan Jongbloed tahun 74, kemudian mereka juga melahirkan kiper seperti Hans van Breukelen yang membawa Belanda juara di Euro 88. Kemudian mereka juga pernah punya kiper legendaris Edwin van der Sar. Jadi Belanda ini selalu bisa melahirkan kiper-kiper hebat. Ini belum bicara kiper-kiper level 2 mereka ya. Misalnya Tim Krul yang menjadi perhatian menarik di Piala Dunia 2014 ketika dia menjadi pemain pengganti menjelang adu penalti melawan Costa Rica. Kemudian ada Martin Stekelenburg dan ada juga Jasper Cillessen. Jadi Belanda ini tidak pernah kehabisan kiper-kiper hebat. Tetapi di tahun 2022 ini ada persoalan pelik yang dialami oleh Belanda, yaitu mereka memiliki keterbatasan kiper-kiper hebat. Jadi titik kelemahan Belanda tahun ini dianggapnya ada pada posisi kiper. Kenapa? Karena dari 3 kiper yang dibawa oleh pelatih Louis van Gaal ke Qatar, ini total mereka hanya memiliki 8 caps. Bayangkan, hanya 8 caps dari 3 kiper yang dibawa ke Qatar. Siapa saja mereka? Nah, ini juga menarik ya. Jadi sebelum menuju ke Qatar, Louis van Gaal ini memanggil cukup banyak kiper. Di antaranya termasuk Jasper Cillessen, kemudian termasuk Tim Krul. Tetapi pada akhirnya Cillessen dipinggirkan karena menurut Van Gaal dia tidak berada dalam form terbaiknya. Sementara Tim Krul ini problemnya adalah dia tidak mau hadir pada sesi latihan bersama asisten pelatih Frans Hoek. Frans Hoek ini adalah asisten pelatih Van Gaal khusus kiper. Ini juga asisten pelatih legendaris ya, salah satu pelatih kiper legendaris dunia. Jadi Frans Hoek ini dia menjadi pelatih kiper sejak usia 28 ketika itu bersama Van Gaal di Ajax Amsterdam ketika mereka meraih gelar Liga Champions tahun 95. Dan dia Frans Hoek ini menjadi pelatih kiper sejak 85. Pada usia 28 tahun dia sudah menjadi pelatih kiper, waktu itu dibawa oleh Johan Cruyff. Nah, ketika itu Tim Krul tidak mau datang pada sesi latihan yang dipimpin oleh Frans Hoek sehingga dia kemudian dipinggirkan bersama dengan Cillessen. Nah, artinya pilihannya tinggal terbatas ya. Mark Vlekken, kiper dari Freiburg, ini sebenarnya tampil cukup bagus di Bundesliga, tetapi menurut penilaian Van Gaal dia tidak atau bukan tipikal kiper yang bagus dalam mengolah bola dengan kakinya. Kemudian ada juga beberapa pemain yang dipanggil seperti Joel Drommel dari PSV Eindhoven. Ini juga sempat dipanggil tapi kemudian dipinggirkan. Nah, tinggal 3 kiper yang dibawa oleh Van Gaal ke Qatar. Siapa dia? Yang pertama adalah Remco Pasveer. Nah, ini cukup unik. Pasveer ini usianya sudah 39 tahun dan dia hanya memiliki 2 caps. Lucunya, caps pertama dia dapatkan pada usia 38 tahun. Itu bulan September lalu. Bayangkan, baru 2 caps. Dan lebih unik lagi, Pasveer ini sebenarnya dia adalah kiper Ajax Amsterdam ya. Tapi dia sebenarnya diambil oleh Ajax bukan sebagai kiper inti, tapi kiper cadangan dari Martin Stekelenburg dan juga dari Joey Carter ya.
Tapi ada persoalan dari dua kiper penting Ajax itu, yaitu cedera dan larangan bermain, sehingga kemudian Pasveer menjadi kiper utama Ajax, dan performa yang bagus membuat dia dipanggil oleh Louis van Gaal ke tim nasional Belanda. Nah, kiper berikutnya yang kedua adalah Justin Bijlow. Nah, ini kiper dengan caps terbanyak bagi Belanda. Dia 6 caps. Tetapi 6 caps itu didapatkan di laga-laga awal Bijlow ketika bersama dengan Van Gaal. Jadi dia kiper yang membela Feyenoord sekarang. Nah, sesudahnya dalam 9 laga berikutnya dia tidak lagi dipakai oleh Van Gaal. Nah, kiper yang ketiga ini juga menarik sebenarnya. Kiper ketiga yaitu Andreas Noppert. Jadi dia dulu bagus bersama Go Ahead Eagles, kemudian dia diambil oleh Heerenveen. Nah, kiper yang 28 tahun usianya ini tidak memiliki caps sama sekali. 0 caps, bahkan di pertandingan kompetitif dia baru merasakan 51 pertandingan kompetitif di level klub. Jadi ada cerita menarik tentang Noppert ini, bahwa dia adalah sebelumnya dia tidak yakin akan bisa meneruskan karir sebagai kiper. Dan dia tahun 2020 itu sudah sempat melamar untuk menjadi polisi di Belanda sana, tetapi kemudian dia diyakinkan bahwa dia bisa sembuh dari cedera, dan kemudian dia bangkit bersama Go Ahead sebelum akhirnya diambil oleh Heerenveen. Nah, yang menarik dari Noppert ini adalah dia menjadi kiper atau menjadi pemain dengan paling tinggi di Piala Dunia 2022. Jadi dari 830 pemain yang paling tinggi ini adalah Andreas Noppert ini, yaitu 2 meter 3 cm. Bayangkan tingginya 2 meter 3 cm. Nah, sampai sekarang, sampai menjelang pertandingan melawan Senegal, Louis van Gaal maupun asisten pelatih kipernya Frans Hoek belum juga menemukan siapa yang akan menjadi kiper utama Belanda nanti melawan Senegal. Jadi kalau ditanya Van Gaal ini, saya tidak akan mengungkapkan starting line up saya. Jadi masih belum diketahui apakah Pasveer, ataukah Bijlow, ataukah Andreas Noppert. Jadi ada rumor desas-desus bahwa yang akan dipasang justru adalah Andreas Noppert yang belum memiliki caps sama sekali. Nah, itulah titik lemah atau misteri kiper yang sedang dihadapi oleh Belanda. Nah, untungnya Belanda ini punya lini pertahanan, tahun ini punya lini pertahanan yang salah satu yang terbaik dari turnamen-turnamen besar yang pernah diikuti Belanda. Jadi mereka di situ masih punya Virgil van Dijk, kemudian Nathan Ake, dan Jurien Timber. Ini 3 pemain yang kemungkinan akan dipakai atau formasi inti dari sistem 3-4-1-2-nya Van Gaal. Tetapi selain 3 pemain penting itu, mereka juga masih punya cadangan berkualitas. Ada Steven de Vrij, Matthijs de Ligt, kemudian ada Daley Blind. Jadi lini pertahanan Belanda kali ini memang cukup bagus ya, di luar kiper yang tadi masih menjadi misteri. Nah, cuma pertanyaannya adalah di lini depan. Lini depan mereka masih belum memiliki world class player yang bisa menjadi penentu. Ya memang ada Memphis Depay, tapi Depay sekarang di pertandingan pertama kemungkinan dia tidak bisa dipasang karena cedera. Nah, siapa yang dipasang? Ya alternatifnya cukup banyak ya, ada Vincent Janssen, kemudian ada Cody Gakpo, dan juga ada Bergwijn. Nah, kuat di lini belakang, tapi kiper masih tanda tanya. Di lini depan juga masih jadi pertanyaan, apakah Belanda akan bisa mengalahkan Senegal? Nah, pertanyaan juga Senegal ini karena mereka tidak bisa memanfaatkan kepintaran Sadio Mane ya karena cedera, sehingga ya memang Belanda masih diunggulkan untuk bisa melewati Senegal, dan ini akan menjadi pertandingan penting. Kenapa penting? Karena siapa yang menang, dia kemungkinan akan menjadi juara grup ya di grup A ini, karena dua kompetitor lainnya kualitasnya memang masih berada di bawah mereka, yaitu Ekuador dan Qatar. Tapi kalau disuruh memilih antara Belanda dan juga Senegal, siapa kira-kira yang akan menang, meskipun ada problem kiper tadi, saya masih meyakini bahwa Belanda akan bisa mengatasi Senegal.
Silakan jika Anda punya pandangan, tuliskan di kolom komentar dan kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.